Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulianita Nusakinah, mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 1802078. Pada video ini, saya akan memaparkan mengenai edukasi penanggulangan dampak COVID-19 di bidang pendidikan sebagai output dari kegiatan kuliah kerja nyata yang sedang saya jalani. Kegiatan tersebut bertemakan kuliah kerja nyata atau KKN tematik membangun desa melalui bidang pendidikan dalam implementasi Merdeka Belajar Kampus Mengajar pada masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita tahu, penutupan sementara lembaga pendidikan sebagai upaya menahan penyebaran pandemi COVID-19 di seluruh dunia berdampak pada jutaan pelajar, tidak kecuali di Indonesia. Gangguan dalam proses belajar langsung antara siswa dan guru berdampak pada psikologis anak didik dan menurunnya kualitas keterampilan murid. Beban itu merupakan tanggung jawab semua elemen pendidikan, khususnya negara, dalam memfasilitasi kelangsungan sekolah bagi semua stakeholders pendidikan guna melakukan pembelajaran jarak jauh. Mestinya, Indonesia mampu merencanakan, mempersiapkan, dan mengatasi pemulihan COVID-19 untuk menekan kerugian dunia pendidikan di masa mendatang. Setidaknya, terdapat beberapa kunci yang membuat dampak pandemi COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia dapat diminimalkan. Jika muncul pertanyaan, apa yang harus dilakukan sekolah pada masa pandemi? Maka jawabannya adalah mengembangkan rencana kontingensi. Rencana kontingensi merupakan proses perencanaan ke depan untuk kesiapan tanggap darurat, salah satunya pandemi COVID-19 ini. Rencana tersebut harus mengatur semua hal, mulai dari cara menjamin keselamatan para siswa hingga memastikan hak pendidikan mereka terpenuhi. Dalam pengembangan rencana kontingensi, otoritas pendidikan setempat serta sekolah juga berdiskusi dengan para pakar kesehatan sangat diperlukan untuk mendapat masukan mengenai apa saja yang harus diterapkan di sekolah. Satu hal yang perlu dicatat dari rencana kontingensi tersebut, hindari ketergantungan terhadap pertemuan tatap muka. Lalu, apakah boleh sekolah melaksanakan blended learning? Maka jawabannya adalah boleh, dengan syarat sekolah tersebut mampu mendistribusikan sumber-sumber daya yang dapat mencegah menyebarnya penyakit saat melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sumber-sumber daya seperti peralatan untuk mengukur suhu tubuh, masker, dan lain sebagainya dipastikan harus tersedia di semua sekolah. Mengingat bahwa blended learning merupakan proses belajar mengajar yang menggabungkan sistem pendidikan konvensional dengan sistem yang serba digital, maka setelah itu mungkin akan muncul pertanyaan, hal apa yang perlu dipersiapkan untuk pembelajaran tatap muka? Maka jawabannya adalah menciptakan tim pencegahan penyakit di sekolah untuk mendorong penerapan protokol kesehatan dan keselamatan. Tim ini juga bertugas menyebarkan cara-cara mencegah penyakit, memonitor status kesehatan para siswa dan staf di sekolah, dan melaporkan apabila ada warga sekolah yang terindikasi terjangkit COVID-19. Nah, jika tadi mengenai pembelajaran tatap muka, lalu bagaimana untuk persiapan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh? Maka jawabannya adalah memastikan tersedianya dan terdistribusikannya sumber-sumber belajar bagi semua siswa dan guru selama mereka harus menjalankan kegiatan pembelajaran dari rumah. Namun, satu hal yang perlu ditekankan, pembelajaran jarak jauh bukan berarti memberikan tugas yang banyak. Sumber-sumber belajar bagi siswa hendaknya digunakan untuk memfasilitasi proses pembelajaran, yaitu dengan menyampaikan bahan ajar yang dapat membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan materi yang akan dipelajari dalam rangka mengkonstruksi pengetahuan dan pemahaman mereka, bukan hanya sekadar tugas. Selain hal-hal tersebut, terdapat pula kunci-kunci sukses lainnya diantaranya. Yang pertama, menerapkan kebijakan cuti yang fleksibel bagi para orang tua yang harus mendampingi anak-anaknya belajar dari rumah. Lewat kebijakan ini, diharapkan anak-anak dapat belajar secara maksimal dengan bimbingan orang tua di rumah. Yang kedua, menyediakan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh para guru agar mereka lebih siap dalam merencanakan, mendesain, serta mengimplementasikan kegiatan belajar online yang berkualitas. Yang ketiga, memonitor kondisi sosial dan emosional para guru dan siswa dengan harapan agar pandemi ini tidak meruntuhkan moral mereka sehingga tetap dapat menjalankan proses pembelajaran secara optimal. Adapun langkah-langkah strategis yang wajib dilakukan oleh semua stakeholders pendidikan
yaitu pemerintah, orang tua, guru, dan sekolah. Yang pertama adalah pemerintah. Peran pemerintah sangat penting dan fundamental. Alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, relokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 harus segera dilaksanakan. Yang kedua adalah orang tua. Orang tua sebagai pendidik utama di rumah harus menjalankan fungsinya. Orang tua hendaknya membuka pikiran dan memiliki rasa tanggung jawab bahwa pendidikan anaknya harus dikembalikan pada effort mereka dalam mendidik mental, sikap, dan pengetahuan anak-anaknya. Yang ketiga adalah guru. Langkah pembelajaran daring harus seefektif mungkin. Guru bukan membebani murid dalam tugas-tugas yang dihantarkan dalam belajar di rumah. Guru bukan hanya memposisikan sebagai pentransfer ilmu, tetapi tetap saja mengutamakan ing ngarso sum tulada, ing madya mangun karsa tuturi handayani, yang artinya guru memposisikan diri di depan memberikan contoh atau sebagai panutan, di tengah membangun kemauan atau niat, dan di belakang memberikan dorongan atau semangat. Yang keempat adalah sekolah. Sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan harus bersiaga memfasilitasi perubahan apapun menyangkut pendidikan siswanya. Pendidikan tingkah laku harus menjadi pijakan kuat di tengah perkembangan teknologi dan arus percepatan informasi. Program-program pendidikan yang dilakukan sekolah harus benar-benar disampaikan kepada murid. Walaupun dengan media daring, tetap saja pihak sekolah harus benar-benar memperhatikan etika sebagai lembaga pendidikan. Penekanan belajar di rumah kepada murid harus benar-benar mendapatkan kawalan agar guru-guru yang mengajar melalui media daring tetap cerdas dalam menyampaikan pelajaran-pelajaran yang wajib dipahami oleh murid. Sekian yang dapat saya sampaikan. Dari hal-hal yang telah dipaparkan, kita berharap Indonesia dapat segera keluar dari pandemi atau setidaknya dapat terus menjalankan roda pendidikan dengan sehat dan selamat meski pandemi COVID-19 masih mengancam. Karena bagaimanapun, mewujudkan masyarakat yang cerdas adalah tujuan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.